Turbulensi yang melanda Nahdlatul Ulama pasca isu pemakjulan Ketua Umum PBNU oleh Suriah bukan sekadar riak kecil dalam dinamika organisasi. Fenomena ini mencerminkan pergulatan identitas yang jauh lebih mendalam. Sebuah tarik-menarik antara dua sumber legitimasi keagamaan yang selama ini berjalan berdampingan. NU sebagai ormas Islam terbesar dengan jaringan pesantren luas kini berada di tengah ketegangan antara otoritas berbasis ilmu dan otoritas berbasis nasab. Di permukaan, isu ini tampak administratif, namun pernyataan sejumlah kiai sepuh yang mempertanyakan keabsahan proses pemakjulan membuka ruang analisis baru. Ketika pasal AD dan ART ditafsir ulang, serta struktur bergerak cepat, publik mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih fundamental sedang dipertaruhkan. Pertanyaannya menjadi sederhana namun sangat signifikan. Siapa yang berhak menyuarakan legitimasi keulamaan di Nusantara? Dikotomi antara sanad ilmu dan sanad nasab bukanlah isu baru. Sejak abad ke-17 hingga abad ke-20, para habaib Ba'alawi memainkan peran penting dalam dakwah dan pendidikan Islam di Nusantara. Mereka diterima karena akhlak dan kontribusi moral, bukan semata garis keturunan. Namun dalam perkembangan sosial, sebagian otoritas itu berubah menjadi struktur genealogis yang memperoleh posisi istimewa. Di sisi lain, tradisi pesantren Nusantara tumbuh melalui jalur berbeda. Legitimasinya lahir dari kedalaman kitab, sanad keilmuan, dan otoritas intelektual. Clifford Geertz dalam The Religion of Java menggambarkan bagaimana struktur sosial pesantren membentuk relasi kuasa yang halus. Sementara Profesor Azyumardi Azra menegaskan bahwa jaringan ulama Nusantara dibangun melalui mobilitas intelektual lintas kawasan, bukan melalui garis keturunan. Disinilah ketegangan hadir. Dua sumber otoritas yang dulunya seiring, kini saling menguji ruangnya. Perdebatan semakin mengeras ketika kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang keabsahan nasab Ba'alawi viral di YouTube pada 2024 hingga 2025. Diskusi akademik berubah menjadi percakapan publik. Media seperti Kompas, Republika, dan NU Online mencatat meningkatnya kegelisahan terhadap legitimasi berbasis nasab. Dalam suasana panas inilah, keputusan Suriah dalam isu pemakjulan dibaca oleh sebagian pihak sebagai peristiwa yang tidak sepenuhnya lepas dari dinamika lebih besar. Di sisi lain, kepemimpinan Gus Yahya dipandang sebagai wajah baru NU, lebih rasional, administratif, dan mengambil jarak dari kultus genealogis. Bagi sebagian kelompok, gaya ini mungkin dianggap menggeser struktur otoritas lama. Namun bagi banyak kalangan pesantren, pendekatan ini justru menghidupkan kembali semangat egalitarianisme yang pernah ditegaskan Abdurrahman Wahid. Gus Dur berkali-kali menekankan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan garis keturunan, tetapi kontribusi bagi kemanusiaan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Kiai Haji M.A. Sahal Mahfuz tentang fikih sosial yang menempatkan kemaslahatan publik di atas romantisme identitas primordial. Gelombang opini publik tahun 2025 menunjukkan meningkatnya kritik terhadap otoritas berbasis nasab. Ruang digital memperbesar suara ulama muda pesantren yang menekankan pentingnya transparansi dan verifikasi. Menurut mereka, kehormatan dalam Islam tidak boleh diperoleh hanya karena warisan darah. Dalam konteks ini, konflik internal NU dapat dibaca sebagai respon institusional terhadap perubahan ekologi sosial umat. Jika NU memilih mempertahankan otoritas keilmuan, maka tradisi intelektual pesantren yang telah bertahan lebih dari 1 abad akan terus terjaga. Namun, jika model legitimasi genealogis diberi ruang lebih besar, orientasi NU berpotensi bergeser. Perubahan itu bisa mempengaruhi pola pengambilan keputusan maupun pengaruh sosial keagamaan di tingkat akar rumput. Implikasinya pada 10 tahun ke depan cukup signifikan. NU bisa menjadi laboratorium modern bagi rekonstruksi otoritas keagamaan berbasis ilmu, etika, dan akuntabilitas. Atau sebaliknya, NU dapat terjebak dalam pertarungan identitas yang menguras energi dan menghambat agenda besar seperti transformasi digital pesantren, penguatan ekonomi umat, dan diplomasi Islam moderat. Pada akhirnya, pertanyaan utama bukanlah siapa yang benar, bukan pula siapa yang berhak duduk sebagai ketua umum. Pertanyaan sejatinya adalah model legitimasi apa yang ingin dibawa NU untuk masa depan Islam Indonesia.
Apakah NU ingin berpijak pada sanad ilmu yang terbuka dan dapat diverifikasi? Ataukah kembali pada struktur genealogis yang sulit diuji secara akademik? Dalam dinamika yang semakin kompleks, masa depan NU dan umat Islam Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian memilih fondasi yang paling kokoh, ilmu, amanah, atau identitas. Semoga turbulensi hari ini menjadi momentum perbaikan yang lebih besar.